Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamic Student Channel, channel yang membahas mengenai seputar Islam dunia. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita yang akan kami sajikan. Biografi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 584 sampai 3 November tahun 644 Masehi. Beliau khalifah kedua Kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Dalam Islam Sunni, Umar digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Umar adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Beliau mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah, hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yakni pada tahun 642 Masehi sampai 644 Masehi, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan. Dalam bidang pemerintahan dan politik, departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Masa muda, Umar lahir di Mekah, dari klan Bani Adi, yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail, dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham, dari suku Bani Mahzum. Di masa mudanya dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Mekah. Ayahnya terkenal karena kecerdasannya di antara sukunya. Umar sendiri berkata, "Ayahku, Al-Khattab, adalah orang yang kejam. Dia biasa membuatku bekerja keras, jika aku tidak bekerja dia biasa memukuliku dan dia biasa membuatku kelelahan." Meskipun baca tulis tidak umum di Arabia pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Meskipun bukan seorang penyair, dia mengembangkan kecintaan pada puisi dan sastra. Menurut tradisi kaum Quraisy, saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda, dan gulat. Dia tinggi, kuat secara fisik dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Umar menjadi seorang pedagang dan melakukan beberapa perjalanan ke Romawi Bizantium dan Persia Sasaniyah, di mana ia dikatakan telah bertemu dengan berbagai sarjana dan menganalisis masyarakat Romawi dan Persia. Masa Nabi Muhammad SAW menentang Islam. Pada tahun 610 Masehi, Rasulullah SAW mulai mengkhotbahkan pesan Islam. Namun, seperti banyak orang lain di Mekah, Umar menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Rasulullah SAW. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Beliau bersikeras dan kejam dalam menentang Rasulullah SAW, dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Beliau merekomendasikan kematian Rasulullah SAW. Beliau sangat percaya pada kesatuan Quraisy dan melihat keyakinan baru Islam sebagai penyebab perpecahan dan perselisihan. Karena penganiayaan, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa pengikutnya untuk bermigrasi ke Abisinia. Ketika sekelompok kecil Muslim bermigrasi, Umar menjadi khawatir tentang persatuan Quraisy di masa depan dan memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Masuk Islam dan melayani Muhammad SAW. Umar masuk Islam pada tahun 616 Masehi, 1 tahun setelah migrasi ke Abisinia. Dalam perjalanannya untuk membunuh Rasulullah, Umar bertemu dengan sahabatnya Nuaim bin Abdullah,
yang diam-diam telah masuk Islam, tetapi tidak memberi tahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah menurut Anda Banu Abdu Manaf akan membiarkan Anda berlarian hidup-hidup setelah Anda membunuh putra mereka, Muhammad? Mengapa Anda tidak kembali ke rumah Anda sendiri dan setidaknya meluruskannya?" Nuaim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumahnya, Umar mendapati adik dan iparnya Said bin Zaid sepupu Umar, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha, diajari oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khabbab bin Al-Arat. Ketika Umar sampai di depan pintu, Khabbab bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya. Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun tetap saja mereka terus mengatakan, "Anda boleh membunuh kami tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar menamparkan adiknya begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah dari mulutnya. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan pada saudara perempuannya, dia terdiam karena rasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk memberinya apa yang dia baca. Saudarinya menjawab negatif dan berkata, "Kamu najis, dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci." Dia bersikeras, tetapi saudara perempuannya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh lembaran kecuali dia membasuh tubuhnya. Umar akhirnya menyerah. Ia membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya, Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku. Maka sembahlah hanya kepadaku, dan dirikanlah sholat yang teratur untuk mengingatku." Dia menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar ini, Khabbab keluar dari dalam dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Muhammad berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapapun di antara mereka yang engkau sukai.' Sepertinya doanya telah terkabul untuk kebaikanmu." Umar kemudian pergi menemui Nabi dengan pedang yang sama yang dia maksudkan untuk membunuhnya dan menerima Islam di hadapannya dan teman-temannya. Umar berusia 39 tahun ketika dia menerima Islam. Menurut satu riwayat, setelah masuk Islam, Umar secara terbuka berdoa di Ka'bah sebagai pemimpin Quraisy. Abu Jahal dan Abu Sufyan menyaksikannya dengan marah. Ini semakin membantu umat Islam untuk mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan Islam secara terbuka. Pada tahap ini, Umar bahkan menantang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan sholat, meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang sholat terang-terangan. Masuknya Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Mekah. Setelah peristiwa inilah umat Islam melakukan sholat secara terbuka di Masjid Al-Haram untuk pertama kalinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita, hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak sholat di Masjid Al-Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami sholat di masjid."